Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Ade Firma Abelitri, panggilan saya Abel, NIM 2230103001, dan teman saya Diana Novitasari, panggilan Diana, NIM 2230103021. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas mengenai konsep sistem pendidikan. Selamat menyaksikan. Bye. Pembahasan. A. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti adalah cara atau strategi. Dalam bahasa Inggris, sistem berarti sistem, jaringan, susunan, cara. Sistem juga diartikan suatu strategi atau cara pikir. Sedangkan sistem menurut istilah adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan atau dengan sasaran yang tertentu. Dengan demikian, sistem di dalamnya mengandung 1. Adanya satu kesatuan organisasi, 2. Adanya komponen yang membentuk kesatuan organisasi, 3. Adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan yang lain, keempat, adanya gerak dan dinamika, yang kelima, adanya tujuan yang ingin dicapai. B. Pendidikan sebagai sebuah sistem. Kata pendidikan berasal dari kata pedagogi. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno, yang jika dieja menjadi dua kata, yaitu pait yang artinya anak dan agagos yang artinya membimbing. Sistem kependidikan merupakan perangkat sarana yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka melaksanakan proses pembudayaan masyarakat yang menumbuhkan nilai-nilai yang sama sebangun dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat itu sendiri. Abu Ahmadi menjelaskan bahwa pendidikan sebagai sistem dapat ditinjau dari dua hal. Yang pertama, sistem pendidikan secara mikro. Pendidikan secara mikro lebih menekankan pada unsur pendidikan dan peserta didik sebagai upaya mencerdaskan peserta didik melalui proses interaksi dan komunikasi. Kedua, sistem pendidikan secara makro. Sistem pendidikan menyangkut berbagai hal atau komponen yang lebih luas lagi, yaitu input atau masukan, proses, keluaran atau output. C. Komponen-komponen pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan, yaitu tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar tertentu berarah pada tujuan. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja, memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Yang ketiga, pendidik, yaitu salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Yang keempat, mode pendidikan, yaitu interaksi pendidikan tidak terlepas dari metode atau bagaimana pendidikan dilaksanakan. Yang kelima, yaitu isi pendidikan atau materi pendidikan, adalah isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Yang ketujuh, alat dan fasilitas pendidikan, yaitu alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas pendidikan, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lancar sehingga tujuan pendidikan akan mudah dicapai. D. Hubungan fungsi-fungsi manajemen dengan komponen-komponen sistem pendidikan. 1. Perencanaan dalam lembaga pendidikan merupakan proses kegiatan yang rasional dan sistematis dalam menetapkan keputusan, kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kemudian hari dalam rangka usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kedua, pelaksanaan dalam lembaga pendidikan. Pelaksanaan merupakan suatu proses menghubungkan dan menyatukan tugas serta fungsi dalam organisasi atau lembaga. Dalam pelaksanaannya, dilakukan dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidang masing-masing, sehingga terintegrasi hubungan-hubungan kerja yang sinergis, komparatif, harmonis, dan seirama dalam mencapai tujuan yang sudah disepakati. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupaya mengadakan penilaian, mengadakan koreksi terhadap segala hal yang telah dilakukan oleh bawahan sehingga dapat diarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.